Halo Sobat Peternak, kembali lagi bersama saya Andrian Yuda. Pernahkah kalian mendengar tentang kambing kecil yang luar biasa? Iya betul, dialah kambing kacang. Kambing asli Indonesia yang meski berukuran mungil, menyimpan sejuta keunggulan dan cerita hebat di balik tubuhnya yang kecil. Mungkin di mata orang awam, kambing ini terlihat biasa saja, bahkan kecil dan kurang menarik. Tapi bagi peternak tradisional di pelosok Nusantara, kambing kacang adalah aset berharga. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah membantu ribuan keluarga untuk bertahan hidup, bahkan berkembang secara ekonomi. Video ini akan membawa kalian menyelami sejarah panjang kambing kacang, mengenali ciri fisiknya secara detail, menggali rahasia keunggulannya yang jarang diketahui, sampai tips beternak dan kisah inspiratif peternak yang sukses di berbagai daerah. Jadi, siapkan catatan dan kopi kalian, karena wawasan yang akan kalian dapatkan mungkin akan mengubah cara pandang soal ternak kambing, khususnya kambing kacang. Mari kita mulai dari akar sejarah kambing kacang di Nusantara. Kambing ini bukan hasil silangan modern, melainkan ras asli yang sudah ada di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Sejarawan dan arkeolog menemukan bukti bahwa kambing kecil seperti kacang ini telah menjadi bagian penting masyarakat agraris sejak berabad-abad lalu. Kata kacang diambil karena ukuran tubuhnya yang kecil, mirip kacang tanah yang kecil namun kaya manfaat. Penyebarannya sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dengan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai iklim dan kondisi alam. Kambing kacang pun tidak hanya menjadi sumber daging dan susu, tetapi juga bagian dari ritual adat, mahar pernikahan, dan simbol kemakmuran di berbagai daerah. Seiring waktu, dia terus bertahan dan menjadi fondasi peternakan rakyat Indonesia. Sekarang kita akan membahas secara detail bentuk fisik kambing kacang, agar kita benar-benar mengenalnya. Ukuran tubuh kambing kacang memang kecil, tapi jangan salah, setiap lekuk tubuhnya menunjukkan kekuatan dan adaptasi yang luar biasa. Rata-rata bobot kambing jantan hanya sekitar 25-35 kg, sedangkan betina sekitar 20-25 kg. Tubuhnya ramping dan kaki yang kuat, dan kuku yang cengkeram tanah, membuat kambing ini sangat gesit dalam mencari makan di area berbatu dan tidak rata. Telinganya pendek dan tegak, berbeda dengan kambing jenis PE yang telinganya panjang menjuntai. Kepala kambing kacang berbentuk lancip dengan hidung yang agak pesek. Tanduknya kecil dan kadang ada yang tidak tumbuh tanduk sama sekali, terutama pada betina. Warna bulunya sangat beragam, mulai dari warna hitam pekat, putih bersih, coklat kemerahan, sampai belang-belang yang unik. Variasi warna ini juga menjadi ciri khas yang menunjukkan adaptasi kambing terhadap lingkungan sekitar. Lebih dari sekedar bentuk, ciri fisik ini punya fungsi nyata, membantu kambing bertahan hidup di lingkungan yang kadang keras dan minim pakan. Kaki yang kuat dan lincah membuat kambing mudah berpindah tempat mencari rumput liar, sementara ukuran tubuh kecil membuatnya hemat energi. Mungkin banyak yang mengira kambing kecil itu tidak ada apa-apanya, tapi kambing kacang ini punya banyak keunggulan luar biasa yang membuatnya tetap bertahan dan sangat dibutuhkan. Pertama, kambing kacang tahan banting. Mereka bisa hidup sehat di lahan kering, berbatu, dan minim pakan, kondisi yang sering jadi momok bagi kambing jenis lain. Ini karena sistem pencernaan kambing kacang yang efisien dan kebiasaan merumput di area sulit. Kedua, kambing ini punya reproduksi yang cepat. Betina sudah bisa dikawinkan pada usia 6-8 bulan dan umumnya melahirkan 1-3 anak per kelahiran.
Ini membuat populasi bisa berkembang cepat jika dikelola dengan baik. Ketiga, dari segi biaya perawatan, kambing kacang termasuk hemat. Mereka tidak perlu kandang mewah, cukup diberikan pakan hijauan alami dan sedikit tambahan jika memungkinkan. Keempat, nilai jual kambing kacang cukup stabil, terutama pada musim Idul Adha dan acara adat, karena menjadi pilihan utama masyarakat lokal. Selain itu, kambing kacang juga memiliki peran sosial budaya yang penting. Sering dipakai dalam ritual adat dan simbol kemakmuran di berbagai daerah. Ini membuat kambing ini bukan hanya hewan ternak, tapi bagian dari budaya dan identitas masyarakat. Keunggulan-keunggulan ini membuat kambing kacang tetap relevan untuk peternak skala kecil maupun komunitas pedesaan yang ingin bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Kambing kacang sejak lama dipelihara dengan dua pola utama, sistem tradisional dan sistem modern. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan, dan memilih sistem yang tepat sangat penting untuk hasil yang optimal. Sistem tradisional biasanya dilakukan dengan cara lepas merumput. Kambing dibiarkan mencari makan sendiri di pekarangan, ladang, atau hutan kecil. Keuntungannya adalah biaya rendah dan mudah dilakukan, terutama oleh peternak skala kecil. Namun, resiko pencurian, predator, dan kehilangan kambing cukup tinggi. Selain itu, nutrisi yang didapat tidak terjamin, sehingga pertumbuhan kambing bisa lambat. Sebaliknya, sistem modern lebih mengutamakan pengelolaan kandang, pakan terkontrol, dan kesehatan kambing. Peternak menyediakan kandang sederhana dengan ventilasi baik, memberi pakan hijauan segar dan konsentrat, serta mengatur jadwal minum dan pembersihan kandang rutin. Ini membuat kambing lebih sehat, cepat tumbuh, dan produktif. Dengan sistem pemeliharaan yang tepat, kambing kacang bisa tumbuh optimal meski ukurannya kecil. Kombinasi tradisional dan modern bisa jadi pilihan fleksibel untuk peternak di berbagai daerah. Salah satu kunci keberhasilan peternak kambing kacang adalah manajemen pakan yang tepat. Meskipun kambing ini dikenal hemat, tapi jika diberi pakan bergizi, hasilnya jauh lebih optimal. Kambing kacang biasanya memakan rumput liar, daun-daunan, dan sisa tanaman di kebun. Beberapa jenis hijauan yang bagus antara lain rumput gajah, lamtoro, daun gamal, daun kaliandra, dan berbagai jenis legum. Selain pakan hijauan, memberikan pakan tambahan berupa konsentrat atau ampas tahu misalnya, bisa meningkatkan pertumbuhan dan produksi susu. Selain kuantitas, jadwal pemberian pakan juga penting. Kambing sebaiknya diberi makan pagi dan sore dengan porsi yang disesuaikan usia dan bobotnya. Manajemen pakan yang baik juga berdampak langsung pada tingkat reproduksi dan daya tahan kambing terhadap penyakit. Dalam beternak kambing kacang, menjaga kesehatan dan memperhatikan aspek reproduksi adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Kambing kacang betina sudah bisa kawin pada usia 6-8 bulan. Masa buntingnya sekitar 145-150 hari dan biasanya melahirkan 1-2 anak. Peternak harus memastikan induk dalam kondisi sehat dan mendapat nutrisi yang cukup agar anak lahir sehat dan tumbuh baik. Teknik kawin alami masih dominan, tapi beberapa peternak mulai mencoba inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas genetik. Penyakit yang sering menyerang kambing kacang termasuk parasit usus, cacingan, flu kambing, dan penyakit kuku. Pencegahan dilakukan dengan vaksin rutin, pemberian obat cacing, dan menjaga kebersihan kandang. Dengan perawatan reproduksi dan kesehatan yang baik, peternak bisa memastikan keberlangsungan dan produktivitas kambing kacang dalam jangka panjang. Kambing kacang bukan hanya hewan ternak kecil biasa, tapi juga peluang bisnis yang menjanjikan. Mari kita kulik bersama potensi ekonominya.
Harga kambing kacang cukup stabil dan sering naik terutama saat momen besar seperti Idul Adha atau perayaan adat. Biasanya, kambing kacang dewasa bisa dijual dengan harga yang bersaing karena permintaannya yang tinggi. Modal awal untuk beternak kambing kacang relatif rendah, cocok untuk peternak pemula atau yang memiliki lahan terbatas. Selain itu, biaya perawatan yang hemat membuat keuntungan bisa lebih didapat. Di era digital sekarang, peternak juga dapat memanfaatkan media sosial dan marketplace online untuk memperluas pasar. Strategi pemasaran yang tepat bisa meningkatkan nilai jual dan mempercepat penjualan kambing kacang. Dalam perjalanan peternak kambing kacang, banyak cerita inspiratif dari para peternak di berbagai daerah. Misalnya Pak Agus dari Jawa Tengah yang memulai dengan hanya 5 ekor kambing kacang dan sekarang mengelola kandang dengan puluhan ekor, mampu menyekolahkan anak-anaknya berkat usaha ini. Atau Mbak Sari di Sumatera yang dengan tekun merawat kambing kacangnya menggunakan metode tradisional dipadukan teknik modern, menghasilkan anak kambing kacang sehat dan pasar yang loyal. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa kambing kacang bukan hanya hewan ternak, tapi juga jalan kehidupan dan harapan bagi banyak keluarga. Terima kasih sudah menyimak video lengkap tentang kambing kacang, si kecil yang tangguh dan penuh potensi. Jika kamu tertarik mulai beternak atau ingin belajar lebih banyak, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video yang lainnya. Tulis komentar di bawah tentang pengalaman atau pertanyaan kamu soal kambing kacang. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman peternak lain supaya manfaatnya makin luas.